Selamat malam jemaat sekalian. Ya. Ini adalah malam kita berdoa. Ya. Malam ini saya ingin mengajak jemaat di sini, kalau ada yang di rumah juga, kita akan membuka Injil Matius 26. Kita mau melihat Tuhan Yesus berdoa dan belajar dari Tuhan Maha Guru yang berdoa. Matius 26 ayat 36. Ayat 36. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dan Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, apa yang kami baca telah dicatatkan untuk kami, Tuhan, melalui inspirasi Roh Kudus, sehingga kami dapat mengikuti peristiwa ini, peristiwa di Taman Getsemani, dengan baik melalui catatan ini. Tuhan, tolong kami untuk menarik pelajaran, supaya kami menjadi murid-Mu yang baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus bawa muridnya ke Taman Getsemani. Saya sudah pergi ke situ, ya. Sudah berdiri di situ. Itu taman. Di taman itu tidak ada rumah, ya, dulunya. Yang aneh, ya, adalah ada orang yang menyebut dirinya nabi sekian ratus tahun kemudian, lalu bikin cerita Tuhan Yesus bukan yang ditangkap, tapi diangkat lewat jendela sebelah timur. Nggak ada rumah, bagaimana bisa ada jendela? Kan agak ngawur gitu ya. So, oke lah, bukan itu yang kita permasalahkan. Tapi kita malam ini mau menarik pelajaran bahwa Tuhan Yesus berdoa. Nah, ini penting. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan kita, berbicara kepada Bapa, berdoa. Kalau Tuhan saja berdoa, apalagi kita, betul nggak? Apalagi kita. Dan bukan kali ini saja. Tuhan ulang-ulang setelah banyak pelayanan, setelah Dia memberi makan kepada 5.000 orang lebih dengan
5 roti dan 2 ikan. Dan ketika mereka semuanya pulang, Tuhan sendiri suruh mereka jalan dulu. Dan dia naik ke atas bukit untuk berdoa sendirian. Katanya semalaman. Jadi Tuhan saja berdoa. Nah, apalagi kita. Betul nggak? Jadi kita pun harus berdoa. Dan Tuhan sangat ingin kita berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu sama dengan kita ada komunikasi dengan Dia. Lihat sini, Bapakku katanya. Ya, jadi Tuhan Yesus berkomunikasi. Dan Tuhan sangat ingin kita berkomunikasi dengan Dia. Itu tandanya kita hidup. Ya. Dan kita ada jalinan hubungan. Ya. Jalinan hubungan. Lihat, Tuhan Yesus bilang, Bapakku. Ya. Dan ketika Tuhan mengajar kepada murid-muridnya berdoa, startnya apa? Bapa kami yang di sorga. Startnya, Bapa kita yang di sorga. Ya, Bapa kita. Karena ini dekat, dengan dekat. Ya. Jadi ini bukan om kita. Gitu ya. Bukan om kita, tapi Bapa kita. Dan juga bukan Allah pencipta langit dan bumi, kami berseru kepadamu, lalu dia siapanya kamu? Dia siapanya kamu? Tapi kita ini, Bapakku, Bapa yang di dalam sorga. Nah, karena kita di dalam Kristus, maka kita memiliki posisi anak. Karena kita memiliki posisi anak, itulah kita memanggil Sang Pencipta itu Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus memanggil Bapa. Nah, di sini keistimewaan yang amat hebat dari orang Kristen. Ya. Orang Kristen itu luar biasa. Kristen itu pengikut Kristus. Kita pengikut Kristus bukan cuma pengikut Kristus, tapi kita di dalam Kristus. Ya, ketika saya di dalam Kristus, saya berposisi di dalam Kristus, saya menjadi anak Allah. Saya menjadi anak Allah, saya berbicara kepada Sang Pencipta seperti anak kepada Bapa. Dekat sekali. Ya. Anak dengan Bapa. Jadi bukan umatnya saja. Bukan umatnya, bukan ciptaannya, dan lain sebagainya. Tetapi saya anaknya. Bicara kepada Bapa. Nah, di sini hebatnya ya. Jadi betapa kalau orang Kristen tidak senang berdoa atau kurang rajin berdoa, sebenarnya itu menggambarkan komunikasi hubungan kita dengan Bapa kurang begitu baik. Kurang begitu baik. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, berdoalah senantiasa. Terus menerus berdoa. Tak henti-hentinya kita berdoa. Kenapa? Ya ini kan komunikasi dengan Bapa. Komunikasi dengan Bapa. Ketika kita komunikasi yang intens sekali, jadi terus menerus ada komunikasi yang baik, ya. Itu akan membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan jauh dari dosa. Kita akan jauh dari dosa. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita punya pikiran dekat dengan Tuhan, kita akan makin dapat melihat keadaan dunia yang jauh dari Tuhan. Keadaan dunia yang makin parah kita dapat melihat karena kita dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, hal-hal duniawi akan menjauhkan kita dari Tuhan. Hal-hal duniawi akan membuat kita jadi enggan. Enggan berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Dan hal yang lain dalam komunikasi ini adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah tanda kita berserah kepadanya. Kita ingin Tuhan ikut campur tangan dalam urusan-urusan kita. Kita ingin. Kita sangat mengharapkan Tuhan terlibat. Jadi itu menunjukkan kerendahan hati. Saya tidak mengandalkan kekuatan saya mau Tuhan terlibat. Hidup ini banyak hal yang merumitkan kita. Banyak hal yang menyusahkan, banyak hal yang bikin pusing. Banyak hal yang membuat kita sulit ambil keputusan. Dan banyak kali, sering kali kita bikin keputusan yang salah. Dan menyadari akan hal itu, kita harus sering komunikasi dengan Tuhan. Saya sering bicara, Tuhan besok saya mau begini, begitu, begini, begitu. Tuhan tolonglah. Ya.
Tuhan, besok pagi saya mau berangkat ke Bandung, Tuhan. Ya, tolong perjalanannya, ya Tuhan, ya. Keadaan di RBC sudah bagaimana? Pembangunan gereja di sana. Saya kayak ngobrol-ngobrol gitu, kayak ngomel-ngomel dengan Tuhan, tapi ya tidak usah tutup mata. Tidak usah tutup mata, tapi sering omong sama dia. Tuhan, mereka sekarang sedang menuai sawit. Nah, biarlah mereka aman semuanya. Jadi kita komunikasi dengan Tuhan terus. Menyerahkan kepadanya segala persoalan kita. Segala persoalan. Apa saja. Yang muda-muda, ya, pacar saya begini, begitu Tuhan. Bagaimana? Ya boleh nggak? Ya bolehlah. Ya, Tuhan belakangan ini dia agak mesem sama saya Tuhan. Ya boleh nggak? Ya, boleh aja, ya toh. Ya kan? Begitu. Tuhan, saya belum dapat pacar nih, Tuhan, jadi bagaimana ini saya ini? Ya boleh nggak? Boleh juga, ya toh. Ya. Tuhan, si anu tembak saya ini, saya jadi gimana ini, ya toh. Ya silakan, ya toh. Intinya apa? Anda berdoa serahkan kepada Tuhan. Ya, atau Tuhan yang masih remaja, saya sudah boleh pacaran belum? Tuhan, memang belum, gitu ya. Ya kan? Bisa begitu ya. Ya itu dia ya. Jadi intinya sekarang ya, tidak ada prosedur di mana kamu harus berdoa, lalu ambil dulu kain, lalu jongkok di situ. Tidak ada. Ya. Inilah hebatnya kekristenan, betul nggak? Ya. Kita anytime, anywhere, ya, di mana saja. Kita tidak usah pakai tutup mata. Orang bilang, dia nggak tutup mata ya. Karena kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya ingat dosen saya, dia dari Muslim yang pindah ke Kristen, namanya Nanang Sunario dulu. Dia yang menyerahkan saya menjadi dosen di UI dulu. Dia dosen UI, kemudian dia serahkan kepada saya. Nah, dia bilang, ya, temennya yang Muslim tuh nggak bisa paham. Dia bilang, orang Kristen bisa berdoa, Bapa kami di dalam surga, minum dulu, baru kemudian dia lanjutkan, dia bilang, itu umat agama lain, lah kok bisa doa kayak begitu, gitu. Sambil doa minum dulu, gitu ya. Dulu ada, saya masih muda ya. Mereka cerita tertawa itu ada encim ya toh. Dia kan di rumah tukang pegang kunci. Dia sedang berdoa khusyuk ya toh. Lalu anak-anaknya bilang, kunci itu di mana? Di mana dia? Tunggu sebentar. Ini kuncinya ambil dulu. Dia bilang, "Nih kasih kunci." Dia lanjut, "Ya Bapak, tadi saya serahkan kunci sama mereka." Iya. Lah, itu kan namanya kita berbicara dengan Bapa. Nah, ini orang Kristen yang diberikan keistimewaan, privilege orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran, yang kita di dalam roh dan kebenaran, tidak ada prosedural ya, masuknya bagaimana, keluarnya gimana, jungkir baliknya bagaimana, nggak ada macam begitu. Kita berbicara kepada Tuhan asal dengan hati yang hormat, ya, hati yang mengasihi, hati yang hormat, hati yang menjunjung tinggi. Ya. Hati yang mengasihi Tuhan sedemikian rupa, karena Tuhan juga mengasihi kita. Ya, jadi dalam keadaan apapun juga kita bisa berdoa, karena kita berbicara dengan Bapa kita. Nah, ini yang dikasih contoh oleh Tuhan Yesus. Nomor 1. Ya. Nomor 1 Tuhan kasih contoh. Terus oke. Kemudian ya, nomor 2, Tuhan meminta. Meminta apa? Waduh, permintaannya itu spesial. Ya. Kalau cawan ini, katanya apa ini? Pakai cawan dia. Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini ada permintaan. Permintaan yang sangat sulit. Permintaan yang sangat sulit. Pada saat di atas kayu salib, salah satu dari 7 seruan Tuhan Yesus adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya, pernah nggak Anda pikirkan, sejak kapan Allah meninggalkannya? Sampai dia berseru di atas kayu salib begitu. Kapan sebenarnya momennya? Ya mungkin tidak tahu. Tapi saya sendiri menafsirkan, orang lain boleh tidak setuju. Saat di Getsemani itu sudah ditinggalkan. Dari mana kita tahu? Di ayat 38. Ya. Katanya apa? Ayat 37 akhir.
Maka mulailah ia merasa apa? Sedih dan gentar. Wah, karena ditinggalkan Bapa. Dia manusia sepenuh-penuhnya. Ya. Dan dikasih tahu, kamu ditinggalkan dan kamu akan ditangkap sebentar lagi. Dan kamu akan disiksa sama mereka. Dan kamu akan dimakotain dengan mahkota duri. Dan kau akan diolok-olok. Dan kau akan dicambuk dan lain-lain sebagainya. Makanya katanya apa? Wow. Ya. Merasa sedih dan gentar. Waduh. Ya. Sedih dan gentar. Sebelumnya Tuhan tidak. Dia satu kali menangis itu pada waktu Lazarus. Ya, Tuhan Yesus ingin menangis. Ya. Tapi di sini bukan cuma menangis. Dia apa katanya? Sedih dan gentar. Lalu ayat 38 apa katanya? Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini keluhan seorang manusia. Ini keluhan seorang manusia, bukan Allah. Ya. Tapi seorang manusia. Oleh sebab itu puncaknya adalah waktu di atas kayu salib. Dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sejak kapan ditinggalkan? Di Taman Getsemani. Maka saat itu hatiku sedih. Ya. Hancur, mau mati rasanya. Ya. Dan dalam keadaan seperti itu dia berdoa. Bapakku, sekiranya cawan ini, ya, sekiranya cawan ini, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apa saja boleh minta dari Tuhan. Karena dia Bapa penyayang. Dia Bapa penyayang. Matius 7 ayat 7 saya hafal itu dari saya masih anak-anak. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ya, mintalah. Ya, mintalah. Ya, jadi betapa indahnya kita boleh meminta. Kalau kita boleh meminta, berarti Tuhan memberikan kemungkinan dia bisa mengubah. Kalau memang itu dia mengizinkan. Kalau itu memang baik. Ya, kalau itu dia memang baik. Anda ingin Raja Hizkia? Dikasih tahu Nabi, dia akan mati. Raja Hizkia minta, aku akan mati. Katanya apa? Habis Nabi itu pulang. Dia balik badannya. Aku minta. Dia minta. Diperpanjang umurnya berapa? 15 tahun. Diperpanjang umurnya. Boleh minta. Ya. Ya tapi kan tidak semua permintaan disetujui. Betul nggak? Ya Tuhan Yesus kasih contoh juga. Nah dia berdoa minta. Kita juga boleh minta apa saja. Apa saja. Minta. Tetapi perlu dicamkan. Kita bukan yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul nggak? Kita bukan yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita hanya berpikir, oh kalau begitu akan baik, kalau begini akan baik. Kita bukan yang tahu apa yang paling baik untuk kita. Dia yang tahu apa yang paling baik untuk kita. Saya roll Facebook, lihat Pak Tony Bitung, gitu. Ya, mereka kenal. Wah,
Masih lumayan muda fotonya sama istrinya. Saya bilang sama Simo, Tuhan ambil dia. Tuhan ambil dia. Saya bilang Tuhan lebih tahu. Tuhan tidak mau dia makan hati ulam jantung. Ya. Harus begitu susah payah mungkin untuk membawa anak istrinya untuk diselamatkan. Toh akhirnya mereka sekarang tidak. Betul nggak? Hamlek. Lalu saya teringat. Saya bilang, Kopek. Di sini siapa masih ingat Kopek? Kopek di Semarang. Kopek di Semarang. Wala-wala, tahu nggak? Saya jarang ketemu orang yang hebat, yang imannya kayak dia. Sejak dia ketemu kebenaran, kita diselamatkan. Dia kerja di perusahaan itu sudah puluhan tahun sampai dia tuh lebih tua dari saya. Dan dia nginjilin bosnya Kristen, tapi nggak lahir baru. Dia nginjilin. Bosnya bilang apa? Kalau bukan kau sudah kerja dengan saya puluhan tahun, udah saya usir. Gitu. Saya bilang begitu. Kau kasih tahu saya. Bos saya tantang dia. Kamu mesti percaya Tuhan sumber tobat dan diselamatkan. Waduh, puyeng dah. Bosnya mau usir dia. Tuh. Ya. Itu. Anak istrinya semuanya diharuskan ke gereja. Ini gereja yang benar. Waduh, ya dong ya. Tahu nggak? Permintaannya yang paling gila, Pak Suhento. Pindah ke Semarang aja. Hah? Saya bilang, Pak Kopek lu ngawur. Saya bilang, gimana saya tinggalkan Grave pindah ke Semarang? Iyalah Pak. Dia bilang, kami di sini perlu pindah ke Semarang aja. Wah dia kayak apa gitu. Saya bilang, Kopek, bukan begitu caranya. Wah luar biasa. Semangatnya tahu nggak menginjil semua orang. Tiba-tiba sakit dan mati. Aduh. Saya bilang, oh Tuhan, kenapa begini? Kenapa begini? Setelah dia meninggal, anak istrinya mundur teratur semuanya. Hilang sampai nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Berarti dulu hanya sekedar mau menyenangkannya. Ya, benih yang jatuh ke atas mereka tidak tumbuh. Tidak tumbuh, tidak berakar. Sangat disayangkan. Tuhan ambil dia. Tuhan ambil dia. Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Bukan kita yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Nangkep nggak? Tuhan lebih tahu 10 tahun yang lagi akan apa. 15 tahun lagi akan terjadi apa. Tahun depan akan apa. Jadi kalau Tuhan tidak menjawab doamu, kamu jangan sedih, jangan kecewa. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kamu. Ya, Tuhan tahu yang terbaik. Nah, Tuhan Yesus kasih contoh doanya apa? Katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, jikalau itu baik, tapi dia di ujungnya berkata, janganlah kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Ya, kehendakmu lah, melainkan seperti yang engkau hendaki. The best, indah sekali. Ya. Nah, saudara yang saya kasih nama, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga kita pelajari ini adalah seperti yang dikatakan di Yakobus pasal 4. Katanya apa? Kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus, kita singkat waktu kita nggak baca. Yakobus pasal 4 kalau kamu baca itu. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dan kamu berdoa pun katanya karena kamu ingin memuaskan keegoisanmu. Di situ dikatakan. Makanya jangan berdoa begitu. Singkatnya begini. Kita tidak boleh berdoa untuk memuaskan ego kita. Bukan itu. Boleh minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Kalau yang bersifat permintaan. Yang kalau kita laporan, saya kan sering sebenarnya laporan sama Tuhan. Saya minta Ration laporan ke sini apa yang terjadi di RBC pembangunan. Tapi kemudian saya lapor kepada Tuhan. Laporan, Tuhan,
Di sana sudah begini, begitu. Ya, pembangunannya sekarang sudah begini, begitu. Kita perlu uang begini, begitu. Nah, ini laporan sama Tuhan. Tapi kalau permintaan, saya jarang minta sekarang sama Tuhan. Betul. Untuk diri saya. Kenapa? Baju sudah lebih dari cukup. Ya. Setiap ada gereja ulang tahun, mereka kasih batik. Batik saya sampai banyak sekali. Ya. Herlina pulang dari Eropa beli jam tangan untuk Amen. Amen tidak suka jamnya, katanya. Mau tukar sama saya. Saya bilang nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Karena jam tangan saya itu pemberian orang. Kan kenang-kenangan. Bagaimana saya bisa tukar sama kamu? Jam tangan saya itu pemberian orang. Jadi ketika saya pakai, hari Minggu saya pakai itu punya si Alung. Kokonya Pak Timotius, dia pergi ke Eropa beli 1 jam untuk saya. Nah, saya selalu pakai itu, ingat dia. Gitu. Saya bilang jam tangan saya tidak bisa tukar sama kamu, karena jam saya ini semuanya pemberian orang. Lah kita sekarang mau berdoa minta apa? Kalau baju sudah ada, sepatu ada, makan ada cukup, ya nggak? Mau minta apa? Ya kan? Oke, yang muda-muda minta pacar, bolehlah. Gitu. Ya nggak? Minta pasangan hidup, oke lah ya, itu memang harus minta. Dan mintanya yang benar. Caranya apa? Tuhan, ya, mana yang paling baik untuk saya? Bukan, Tuhan, saya mau yang paling ganteng, paling pintar, paling apa? Kamu sendiri paling bodoh. Itu gimana? Paling malas. Itu gimana? Ya toh. Manusia itu harus sepadan loh, betul nggak? Ya toh. Sepadan gitu loh. Namanya kan berpasangan, ya toh. Kadang-kadang kita minta sama Tuhan tuh kita mesti ngaca juga, ya enggak? Ya enggak? Alah, saya tingginya semeter 60 doang. Tuhan, saya minta teman hidup semeter 85. Gila, gue lihat dia begini. Gimana? Ya toh. Kita ini kan meminta kepada Tuhan, ya, atau kita minta kepada Tuhan, ya. Lebih baik kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, pilihkan saya yang terbaik, supaya kalian jangan tembak sana, tembak sini, meleset lagi gitu ya. Oh, ya ampun, saya diceritakan tentang kalian ini. Katanya ada banyak drama Korea katanya terjadi. Waduh, saya bilang ini bagaimana ini bisa begitu ya. Nah ini kenapa? Karena kalian tembak dulu baru minta sama Tuhan. Ya, jadi action first baru lapor. Wah, mana bisa? Ada banyak mereka itu gini loh, mau minta izin sama saya, tapi dia sudah lakukan dulu. Saya bilang itu sih kamu namanya bukan minta izin. Betul nggak? Kalau minta izin itu belum lakukan, itu baru namanya minta izin. Boleh nggak? Dia udah lakukan, baru minta izin. Loh, itu bukan minta izin, itu lapor saja. Kalau nggak boleh gimana? Kan sudah dilakukan. Sama dengan kamu. Ya. Ada banyak hal dalam hidup ini saya kasih tahu kalian. Ya. Mau minta kepada Tuhan. Ya. Kita harus sadar bahwa bukan kita yang paling tahu masa depan kita. Bukan kita yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya. Bahkan kalau Tuhan tidak kasih pacar, Tuhan tidak kasih teman hidup, tetap harus disyukuri. Amin. Tetap harus disyukuri. Kenapa? Karena saya melihat betapa banyak orang yang dapat teman hidup bukan membuatnya bahagia dan sukacita, ya, malah sengsaranya minta ampun-ampun, ya, susahnya, lebih banyak menangisnya daripada tertawanya gitu, ya. Mau cerai nggak boleh, sekarang udah digandeng-gandeng begitu, ya nggak, pusingnya bukan main-main gitu loh. Nah makanya ya. Maka itu serahkan kepada Tuhan. Jangan bersusah hati. Tuhan tahu yang terbaik bagi kamu. Yang terbaik bagi kamu. Ini yang harus dicamkan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya. Tuhan, kami sungguh belajar dari-Mu Tuhan. Ketika kami berdoa, kami harus ingat, Engkaulah teladan kami. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami semua. Oleh sebab itu, ketika kami minta, jikalau tidak sesuai dengan yang Kau rancangkan, yang Kau inginkan dalam hidup kami, tolong batalkan permintaan kami Tuhan dan ikut kehendak-Mu saja. Tuhan,
kami patuh dan kami nurut, kami mau sesuai dengan yang Engkau inginkan, yang terbaik menurut-Mu bagi kami Tuhan. Itulah yang kami inginkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.